Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Itu kan sering. Ini cara ngamalinnya gimana? Mempelajari ta'allumul Quran. Al-iman, iman pakai hati, ta'allum, nah, pakai otak. Kudu belajar, ya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Quran, yang mau mempelajari Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kata Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Quran, yang mau mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, setelah dia pelajari, dia pun tidak segan untuk mengajarkannya. Itu sebaik-baik manusia. Makanya tadi saya katakan, Bapak Ibu yang ada di tahap qiraah, nggak usah rendah diri, nggak usah merasa rendah. Belajar, dan itu bagian dari proses yang harus kita lewati, ta'allum, mempelajari. Sekarang bagaimana Anda tahu isi Quran kalau Anda tidak pernah pelajari isinya, kandungannya, maknanya. Jadi kudu tadabur, ta'allumul Quran. Nah, cara mempelajari Quran tadi sudah jelaskan, qiraah, tilawah, tadabur tadi. Ta'allum itu namanya, mempelajari. Nah, seorang sahabat pernah mengatakan begini, kami zaman Rasulullah tidak pernah melewati 10 ayat sebelum kami faham betul dan kami mengamalkan Al-Quran. Jadi gini, belajar Quran itu orientasinya orientasi amal. Jadi orientasinya itu apa yang bisa aku amalkan. Itu sebabnya yang paling bagus Al-Quran itu adalah yang diamalkan. Sekarang apa yang kita tahu, misalnya Anda baca Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Misalnya Anda menemukan ayat, di antara sebagian malam bangunlah kamu, tahajudlah kamu, semoga Allah memberikan kedudukan mulia. Itu kan satu ayat, amalkan. Sudah diamalkan. Alhamdulillah. Gimana caranya? Bertahap saja. Wa minal lail, dari sebagian malam fatahajud, tahajud kamu. Sekarang subuh adzan 4:30 misalnya. Bangun jam 4. Bagi yang belum biasa mah. Bangun jam 4. Bisa tahajudnya cuma 2, ya 2. Bisa 4, ya 4. Anda bisanya cuma 3 rakaat, ya 3 rakaat witir. Jadi yang namanya tahajud itu tidak harus langsung 11. Boleh jadi 2 saja. Pas dilihatnya ada waktu 2 lagi. Masih ada waktu 2 lagi. Keburu adzan, ya sudah. Atau misalnya Anda lihat, kayaknya ini cukupnya cuma witir saja. Ya witir saja. Nah, nanti jam 4 udah konsisten, pundurin, bangun jam 4 kurang 1/4. Pundurin lagi jadi jam 3:30. Dan ibu bapak di sini mas sudah advance. Rata-rata Anda mah manteng di jam 3. Amin gitu. Anda mah kalau diomongin gitu, mulai ngaledek. Jadi kita ini kalau udah manteng di jam 3 itu nyaman Pak. Nyamannya begini, bangun jam 3 ya, siap-siap wudu segala macam jam 3:10. Itu sampai jam 4 itu kita bisa sholat tahajud santai. Bisa doa banyak. Nanti sambil nunggu subuh bisa baca Quran. Bisa berdoa, wabil asharihum yastaghfirun, menjelang subuh di waktu sahur mereka banyak istighfar. Di waktu sahur itu kan, ya Anda kalau sahur jam berapa? Sekitar jam 4 sampai menjelang subuh di waktu sahur. Kan itu teh ayat Quran. Kita pelajari, amalkan. Amalkan. Jadi sebenarnya orientasi belajar itu harus amal orientasinya, ya. Quran mengatakan bahwa wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Aku tuh udah kasih pada kalian wahai manusia semua yang kamu butuhkan. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitungnya. Cara mengamalkan ayat itu bagaimana?
Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu gak akan bisa menghitungnya. Cara mengamalkan ayat itu bagaimana? Cara mengamalkan ayat itu bagaimana? Kan ibu sudah dengar ayat itu sering. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu gak bisa menghitungnya. Ya, enggak, ayat itu. Atau nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Pertanyaan saya, cara mengamalkan ayat itu bagaimana Pak? Syukur teh gimana? Syukur teh gimana? Gini, syukur, 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 syukur gitu. Gimana? Cara mengamalkan ayat, kan saya bilang, ta'allumul Quran itu belajar Quran orientasinya teh amal. Anda dan saya itu sering mendengar, kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu gak akan bisa menghitungnya. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Coba nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Itu kan sering. Ini cara ngamalinnya gimana? Gimana? Diulang-ulang amalannya, terus disampaikan lagi ke orang lain. Itu semua benar. Yang lebih benar dengar nih. Kita beribadah itu udah gak usah pamrih lagi. Saya sholat, saya bersyukur. Saya saum Senin Kemis, saya bersyukur. Saya datang ke majelis taklim. Ya, orang yang syukur mah udah gak pernah mempersoalkan berapa pahalanya. Hari kamu sok tahajud enggak? Kayak orang hayang nanya pahalana naon. Nah, syukur enggak? Paham. Ini pahala ini ya saum Senin Kemis itu apa? Cek saya telah Bu, lakukan saja itu sunnah Rasul. Kalau nggak jelas pahalanya mah abdi mah mau ngelakukan. Nu jelas naon pahalana. Eta orang belum syukur. Da orang yang syukur mah aku bisa saum Senin Kamis aku lakukan. Aku bisa datang ke majelis taklim aku lakukan. Aku bisa tahajud aku lakukan, aku bisa duha aku lakukan. Kenapa kamu teh meni rajin ibadah gitu? Ya orang teh atuh kudu berterima kasih ke Allah, nikmat mana lagi yang kamu akan dustakan. Gitu. Mata Anda, saya kalau sudah jadi orang syukur mah enggak akan ngitung-ngitung pahala. Pulang ti umroh teh 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000. Waktu di Masjidil Haram teh sabaraha kali sholatnya? Kan 4 malam di sana teh ya, 5 kali 100.000. Ini di Madinah makan ngan 1.000. Madinah mah tong dihitung ting 1.000, 100.000. Berarti kan umur orang enak 40. Jigana mun ayeuna teu salat ya geus ka cover. Orang kalau masih ngitung-ngitung pahalanya apa, dia belum masuk ke inti syukur. Sekarang Anda tahajud, kasarnya andai tahajud itu tidak diberi pahala, Anda sholat, aku ingin terima kasih sama Allah. Gitu, Bu, kayak orang berterima kasih, teu digaji ge daek. Ibu, biarin saya bekerja di ibu. Nggak usah digaji, ibu teh terlalu baik sama saya. Anak saya dibiayai, kemarin suami saya waktu sakit dibiayai, waktu penguburan dibiayai sama ibu. Saya mau kerja di ibu nggak usah mikir berapa bayar saya ingin berterima kasih. Tak kan gitu? Hari kita ke Allah masih ngitung. Kayak muntahajud pahalanya. Jeung duha gedean mananya? Ya jeung duha gede mananya? Oh gede tahajudnya. Yang geus lah duha coret tahajud we. Nu kira-kira gede pahalana we. Nah kan gitu. Bu, ada orang yang saum sunnah Muharram diutamakan karena katanya menghapus dosa-dosa setahun yang lalu.
Hari Senin Kemis Matara. Kenapa ibu nggak Senin Kemis? Nggak jelas pahalana. Pahalana kan cuma ngikutin sunnah Rasulnya. Tapi kalau saum Muharram dihapus dosa kita setahun sebelumnya. Nah yang paling dahsyat itu saum Arafah. Dihapus setahun sebelum, dihapus setahun ke depan. Matak aku manya ku Arafah ge semua ges katutup ku saya. Itu orang belum mengerti ayat nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Dan orang kalau cuma mengamalkan ayat itu saja, udah gak pamrih ya tuh bu. Pokoknya mas saya gini, saya berterima kasih. Saya datang ke majelis taklim, saya berterima kasih sama Allah. Dibanding dengan nikmat Allah, saya gak ada apa-apanya ibadah teh. Tak kudu sampai gitu. Nah, makanya saya bilang ta'allumul Quran, mempelajari Quran itu sampai pada orientasi amal. Clear?